Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La khala wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara kebetulan video ini diambil setelah baru saja saya sholat asar. Entah saudara-saudara menyaksikannya jam berapa saya tidak tahu, tetapi momentum sholat asar itu mengingatkan kepada saya tentang jawaban Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh orang Yahudi, kenapa ada waktu sholat asar? Nabi menjawab, waktu sholat asar itu sebentar, sejenak. Asar setelah itu maghrib. Waktunya pendek. Dan di dalamnya mengingatkan kepada peristiwa yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Beliau kepleset atas godaan iblis waktu sejenak, waktu asar. Sehingga kalau kita sholat asar mengingatkan kepada diri kita masing-masing bahwa siapapun kita, dimanapun berada, berapapun usianya, apapun pengalaman dan pangkatnya, bisa saja kebaikan yang kita lakukan selama ini tiba-tiba terpeleset dalam waktu sekejap. Karena godaan-godaan, misalnya karena kita tidak tahan terhadap bujuk rayu, apa materi, apa yang lain-lain lah yang bisa membuat kita tergelincir iman kita. Sehingga kalau kita sholat asar kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa diri kita juga dalam keadaan bisa saja kemudian tiba-tiba tergelincir dari kebenaran yang kita rintis selama ini, dari perbuatan baik yang kita lakukan selama ini, kemudian tiba-tiba terpleset hidup kita di waktu yang sesaat. Dan penyesalan yang kita hadapi berlama-lama karena kesalahan sesaat. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup kita. Kadang-kadang ada orang yang dari awal hidupnya buruk, gelap, ya penuh dengan kubangan-kubangan dosa demi dosa. Tiba-tiba kemudian datang detik kemuliaan, orang itu berubah menjadi orang baik. Bahkan sangat baik. Bahkan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak sahabat Rasul yang seperti itu. Bahkan Nabi sendiri yang mendeklar Umar bin Khattab calon penghuni surga. Siapa Umar? Siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab? Masa mudanya luar biasa, memusuhi Nabi, membunuh anak sendiri, dia adalah peminum yang luar biasa. Tetapi begitu detik kemuliaan hidayah Allah datang, Umar kemudian berubah total hidupnya 380 derajat menjadi orang baik, orang yang menegakkan agama Allah. Dakwah tidak boleh rahasia-rahasia atau sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan. Kalau ada orang yang menghalangi, hadapi dulu Umar bin Khattab. Luar biasa. Itu perubahan dari buruk kemudian atas hidayah Allah, kemudian detik kemuliaan datang sehingga dia Umar berubah. Sebaliknya ada orang yang baik, hidupnya senantiasa ibadah, wajib, sunnah semua dilakukan. Orang menyatakan orang itu baik, detik-detik terakhir tiba-tiba ada tanda-tanda akan mati dalam keadaan jauh dari agama. Siapa dia? Alqamah. Untunglah ada Rasul Muhammad SAW yang menyelamatkan si Alqamah tadi dengan memanggil ibunya, sehingga ibunya memaafkan terhadap kesalahan Alqamah, dan Alqamah tidak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah karena ternyata dia tidak diampuni oleh ibunya. Dan setelah ibunya atas jasa Rasul mau mengampuni, Alqamah kemudian tiba-tiba berubah wajah ketakutannya menjadi wajah yang ceria. Lidahnya yang semula keluh bisa menyebut la ilaha illallah. Baik, hampir-hampir meninggal dalam keadaan jauh dari agama. Buruk, kelam, gelap, akhirnya menjadi orang hebat, dirindukan surga.
Nah, sekarang perubahan itulah yang kita tunggu, yaitu perubahan dari tidak baik menjadi baik, perubahan dari malas menjadi semangat, perubahan dari nol menjadi luar biasa perkembangannya, dari lembah ke puncak, seterusnya dan seterusnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Sepanjang kita yakin Allah akan menolong kita, maka tidak ada hal yang tidak mungkin dalam hidup ini. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, Allah berfirman yang menyatakan bahwa Allah turunkan kitab suci kepada hamba-hambanya yang terpilih. Tsumma arasna kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Ini yang pertama. Orang yang Allah turunkan kitab kepada mereka hamba-hamba terpilih itu yang pertama orang yang mendolimi dirinya sendiri. Sudah ada tahu kitab Allah, sudah ada tahu Al-Quran, tetapi tidak mau tunduk kepada Al-Quran, mendolimi dirinya sendiri, menceburkan dirinya sendiri ke dalam lubang yang sangat dalam, jauh dari Allah. Dzalimun li nafsi. Kita harus menyelamatkan diri kita dari dzalimun li nafsi itu. Tahu ada peraturan dilanggar, tahu ada larangan diterjang, atau ada perintah tidak mau mengikutinya. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita tidak ingin termasuk golongan orang yang dzalimun li nafsi, begitu kita mendengar maka berjanjilah saya akan taat kepada Allah. Sami'na wa ta'na. Bukan sami'na wa asaina. Saya mendengar, saya taat, bukan saya mendengar, saya ingkar. Yang pertama, dzalimun li nafsi. Yang kedua, golongan orang tengah. Muqtasidun. Begitu mendengar Al-Quran, dia taat, kadang-kadang melanggar, kadang-kadang taat, kadang-kadang melanggar, kadang-kadang melanggar, kadang-kadang taat, bolak-balik hidupnya. Ya itulah manusia, manusiawi. Kadang dia takutnya luar biasa kepada Allah, kali lain dia kemudian beraninya luar biasa kepada Allah. Dia beragama tetapi juga melanggar ajaran agama itu. Dia Islam, dia beragama dan seterusnya, tetapi kadang-kadang melanggar ketentuan agama Islam itu. Begitu seterusnya. Nah, yang ketiga itu sabiqu bil khairat biiznillah. Menjadi orang yang mendahulukan kebaikan atas izin Allah. Disebut, dikumandangkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatinya tergerak, bergetar hatinya disebutan Allah. Dia bersyukur, alhamdulillah. Saya diingatkan oleh muadzin, yang itu bukan saudara saya tidak pernah membayar dia, tetapi mengingatkan saya tentang pentingnya sholat. Berangkat, bahkan sebelum adzan dikumandang, dia sudah siap-siap hatinya menuju kepada Allah. Berwudu, bersuci, kemudian dia menuju tempat sujud, angkat tangan tinggi-tinggi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Diri saya, diri kita kecil dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah. Masa dengan yang maha kuasa saja kita masih berani? Kan tidak. Allah. Maka orang mukmin yang sebenar-benarnya, kata Al-Quran, adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, terpanggil hatinya, bahkan menangis di hadapan Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang disebut dengan orang mukmin yaitu mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, terpanggil jiwanya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, maka bertambah-tambah imannya, semakin mantap imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendahulukan Allah atas izin Allah itu adalah orang yang bergembira hatinya ketika usai menunaikan ibadah kepada Allah. Dia cita-citanya selalu mulia, ingin menolong orang, ingin berbakti kepada orang tua, ingin beribadah dengan baik kepada Allah.
dan seterusnya, semua yang dia cita-citakan hal-hal yang baik dan baik, karena sudah jenuh dengan kehidupan yang penuh dengan kebohongan, dengan kamuflase, dengan tipu daya, dengan fata morgana. Sudah jenuh dengan semua itu, dia kemudian ingin berangkat menuju kepada Allah. Fafirru ilallah, bersegeralah menuju kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ada beberapa teman yang dia menyatakan kagum terhadap Islam. Kemudian dia minta disyahadatkan, saya tuntun membaca 2 kalimat syahadat. Saya tanya, kenapa Anda kemudian tertarik pada Islam? Beliau menyatakan, saya senang kepada orang Islam itu karena disiplinnya. Ada adzan, gak peduli yang adzan itu anak kecil, orang tua, gemuk, kurus, sehat, sakit, tampan, jelek, tidak peduli semua itu sepanjang Anda kumandang adzan, kemudian dia berangkat tanpa disuruh menuju tempat wudhu, kemudian sholat menghadap kepada Allah. Saya senang melihat disiplinnya itu, kata beliau. Berbeda dengan teman saya yang Yahudi itu, ketika datang ke rumah saya, kebetulan dia orang Amerika, pas kumandang adzan didengar oleh dia, lagu apa ini? Katanya, what is the song? Lagu apa ini? Saya katakan ini bukan lagu, dia memanggil orang Islam sekitar masjid untuk sholat bersama-sama. Dia tanya berapa menit? How many minutes? 5 minutes. How many times a day? Katanya. Berapa kali sehari? 5 times. Dia hitung 25 minutes. 25 menit untuk menghadap kepada Tuhan. Dia menyatakan orang Islam itu boros waktu. Saya beragama Yahudi, tidak pernah menghadap kepada Tuhan, Tuhan nggak pernah marah kepada saya, kata teman saya. Ya, saya batin. Memangnya Tuhan seperti tetanggamu, kalau marah langsung kelihatan. Saya rada jengkel batukmu itu gitu ya, dalam batin, tapi saya nggak berani mengungkapkan. Toh diungkapkan nggak ngerti wong dia bahasa Inggris. Itu antara lain orang yang dekat hatinya kepada Allah itu senantiasa senang gitu. Melihat orang datang ke masjid, ada orang baca Quran, senang hatinya. Saya ingin seperti mereka, saya ingin. Itu namanya jiwa fastabiqul khairat. Artinya jiwa ingin berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Dan itu perintah Al-Quran. Fastabiqul khairat, berbaik-baiklah atau berlomba-lombalah menjadi yang terbaik dalam hidup ini. Karena orang yang baik itu Allah akan cintai dia. Kalau Allah cinta kepada kita, apa yang kita minta Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku ku beri, kata Allah. Minta apa saja. Kita jangan pelit berdoa. Allah itu senang kalau kita sering berdoa kepada Allah, diperhatikannya, didengarkannya. Kadang-kadang dibiarkan dulu nggak dikabulkan. Karena Allah kadang itu mengabulkan secara cash langsung, ada yang ditunda oleh Allah, ada yang diberikan di akhirat. Allah senang melihat hambanya merengek-rengek, seperti orang tua yang kalau anaknya minta uang itu, jangan sih bu, biarkan saja dulu bu, biar nangis dulu, kan begitu orang tuanya kadang-kadang. Kalau orang tuanya anaknya sudah menangis baru dikasih uang. Kadang-kadang juga seperti itu, gambaran kasarnya begitu. Allah itu senang melihat kita DP, merengek-rengek, merendah di hadapan Allah, baru Allah kabulkan doanya kalau kita sudah memohon secara puncak kepada Allah, puncak kesadaran dan permohonan yang paling puncak lah pokoknya. Dan kadang-kadang Allah mengabulkan apa yang kita minta itu di saat genting, di saat ya kita sangat membutuhkan. Sering kan kita ada janji dengan orang mau bayar hutang, persiapan belum ada, padahal sudah tinggal hitungan jam, dia kemudian terserah kepada Allah. Saya pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Dia memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, berbanyak zikir kepada Allah. Tiba-tiba datang orang yang tidak disangka-sangka, entah gimana Allah menggerakkan hatinya, mengantarkan uang karena dulu pernah dia punya hutang yang sudah kita lupakan. Allah menggerakkan semua itu. Masa sih kita masih kurang dengan kasih sayang Allah yang seperti ini, luar biasa.
Allah itu memberikan sesuatu kepada kita, menolong kita itu tanpa memberitahu kita. Fulan, ini saya tolong, tidak begitu. Tiba-tiba kita kemudian merasa diri kita diberikan sesuatu yang kita tidak sangka-sangka sebelumnya. Pernah satu ketika ada balita mau digigit ular besar di balik sungai, di seberang sungai. Allah gerakkan yang namanya kalajengking dari seberang sungai itu naik kata, kemudian nyebrang. Begitu nyampe dia, kalajengkingnya melompat, datangi ular itu, kemudian dipatoknya dengan patok yang sengatannya yang berbisa itu. Ularnya lari tunggang langgang, lari ketakutan. Balitanya yang tertidur pulas itu tidak tahu kalau dia akan digigit ular, dan ular itu lari menjauh atas pertolongan Allah lewat kalajengking itu. Itulah cara Allah menolong kita. Kita sering merasakan, tiba-tiba kok begini, hidup ini kok sepertinya Allah lulu, Allah berikan secara luar biasa. Kita ini hidup kok tiba-tiba cukup, wong tidak punya sawah, kadang-kadang tidak punya pekerjaan tetap, tapi kok bisa makan setiap hari, kemudian rezekinya kok cukup, bisa membiayai anak ini dan itu. Allah sehatkan kita sehingga tidak ada biaya pengobatan dan seterusnya. Itu Allah yang mengatur semua itu. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah lebih dekat lagi kepada kita. Kalau kita datang kepada Allah membawa sepenuh langit dan bumi dosa-dosa masa lalu kita, dan kita bertekad untuk mohon ampun kepada Allah, sebelum kalimat mohon maaf kita luncurkan dari lisan kita, Allah sudah memaafkan. Kalau kita datang dengan berjalan, Allah sambut kita dengan berlari. Kalau kita datang kepada kita dengan berlari, Allah lebih cepat lagi menyongsong kedatangan kita sebagai hambanya. Gambaran bahwa Allah begitu respect kepada kita, hamba manusia yang mau mendekat kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, maka kembali lagi momentum sholat asar tadi mengingatkan kepada kita, kadang-kadang kita ini bisa terpeleset di tengah perjalanan hidup, maka hati-hatilah. Orang yang hati-hati Allah akan tuntun, Allah bimbing menuju jalan terpendek menuju surga. Inilah jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. 17 kali kita mohon dalam surat salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Allah tuntun kita menuju jalan yang lurus itu. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua renungan pendek dan singkat ini, dan Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, meridhoi seluruh amaliyah kita, dan senantiasa diampuni seluruh salah khilaf dan dosa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.